Nah, sekarang sudah benar-benar jelas apa yang direncanakan Donald Trump di Timur Tengah. Karena hari ini dia tidak hanya memulai kembali perang dengan Iran, tapi juga memperluasnya ke dua front yang terpisah. Dalam 24 jam terakhir, Donald Trump melakukan 4 hal yang jika dilihat secara terpisah tampak seperti episode-episode saja, tetapi jika digabungkan membentuk satu strategi yang utuh. Dia secara resmi memberitahu Kongres bahwa Amerika Serikat kembali berada dalam keadaan perang dengan Iran. Ini memberinya waktu 60 hari untuk berperang tanpa persetujuan dari para legislator. Dia mengumumkan blokade laut total terhadap Iran, artinya armada Amerika akan menghentikan setiap kapal yang menuju atau keluar dari Iran di bawah bendera apapun, dan kekuatan dapat digunakan terhadap mereka yang tidak mematuhi. Dia berjanji akan meledakkan sebuah gunung di Iran, yaitu bunker yang berada di bawah 600 meter granit, tempat yang diyakini menyimpan uranium Iran. Dan yang paling penting, sesuatu yang hampir tidak dibicarakan dalam beberapa hari terakhir. Trump memberi lampu hijau kepada Arab Saudi untuk membom Yaman dan hari ini menerima Perdana Menteri Irak, negara tetangga, di Oval Office. Sementara di Irak ada milisi yang omong-omong siap berperang dengan Iran. Ini bukan lagi sekadar perang dengan Republik Islam Iran. Ini adalah restrukturisasi seluruh kawasan. Dengan Yaman dan Irak menjadi front baru, hanya saja di satu pihak berperang melalui pihak lain dan di pihak lain dengan kontrak minyak. Saya akan jelaskan maksudnya. Dalam episode ini, kita akan membahas apa sebenarnya yang direncanakan oleh Donald Trump dan apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini di Timur Tengah. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk berlangganan saluran ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda sendiri ikut berlangganan. Jadi, mari kita bahas semuanya satu persatu agar tidak bingung. Kita mulai dengan dokumen yang hampir tidak diperhatikan, padahal sebenarnya itu adalah kunci dari semuanya. Donald Trump secara resmi memberitahu Kongres Amerika Serikat bahwa negara itu kembali dalam keadaan perang dengan Iran. Berikut kutipan dari surat tersebut. Serangan yang dimulai sejak 7 Juli adalah tindakan militer yang sesuai dengan kewajiban saya untuk melindungi warga Amerika dan kepentingan Amerika Serikat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk apa ini dilakukan? Nah, ini mungkin terlihat seperti formalitas, tapi sebenarnya tidak. Menurut hukum Amerika, Presiden dapat melakukan aksi militer tanpa deklarasi perang dari Kongres selama tepat 60 hari. Seperti yang Anda ingat, itulah sebabnya Donald Trump terburu-buru untuk mengakhiri perang yang sedang berlangsung pada bulan April, agar tidak berada dalam situasi di mana Kongres akan memaksanya untuk berhenti. Saat itu, setelah pengumuman gencatan senjata, penghitung 60 hari di-reset. Dan sekarang, pemberitahuan baru dari Donald Trump memulai hitungan 60 hari yang baru. Donald Trump mendapatkan kebebasan selama 2 bulan. Dia bisa berperang sepenuhnya tanpa harus ada deklarasi perang dari Kongres. Dan inilah yang membuat langkah ini menjadi sangat sinis. Mari kita tegaskan sekali lagi. Pada bulan Mei, Donald Trump memberitahu Kongres bahwa aksi militer telah berakhir. Pada bulan Juni, baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat memberikan suara untuk menghentikan operasi terhadap Iran, kecuali jika disetujui oleh para legislator. Bahkan beberapa anggota Partai Republik pun bergabung dengan Partai Demokrat. Namun, resolusi-resolusi ini bersifat simbolis. Mereka hanya bersifat simbolis dan bukan merupakan undang-undang. Dan Gedung Putih bagaimanapun juga akan memveto mereka. Dengan kata lain, Kongres mengatakan tidak pada perang, dan Trump menanggapi dengan mengatakan bahwa dia kembali memiliki 60 hari tanpa persetujuan Kongres dan melanjutkan perang. Dan bagian akhir surat Donald Trump kepada Kongres terdengar seperti isyarat untuk perubahan rezim di Teheran. Berikut kutipannya. Angkatan bersenjata Amerika Serikat tetap siap mengambil tindakan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pemerintah Republik Islam Iran berhenti menjadi ancaman. Sekarang ke angka-angkanya. Menurut data dari Komando Pusat Amerika Serikat, selama minggu lalu, militer Amerika telah melancarkan serangan ke lebih dari 300 fasilitas militer Iran. Pada malam tanggal 14 Juli, gelombang serangan ketiga terjadi dan berlangsung selama sekitar 5 jam berturut-turut. Sebelum serangan, Donald Trump menyatakan, kutipannya, "Kami akan menghantam mereka dengan sangat keras malam ini, dan kami akan menghantam mereka dengan keras besok, dan mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa tentang itu." Secara bersamaan, Donald Trump kembali mengumumkan blokade laut dan persyaratannya lebih ketat daripada yang terlihat. Menurut laporan Pusat Informasi Maritim Terpadu, blokade dimulai pada hari Selasa dan mencakup semua pelabuhan Iran, terminal minyak, serta seluruh garis pantai.
Angkatan Laut Amerika akan menghentikan semua kapal yang menuju ke Iran dan dari Iran tanpa memandang bendera yang dikibarkan. Berikut kutipan langsung dari pernyataan Pusat Maritim. Setiap kapal yang dicurigai memasuki atau keluar dari zona blokade tanpa izin dapat dicegat. Kapal tersebut dapat dipaksa untuk mengambil rute lain dan ditahan. Terhadap kapal yang tidak mematuhi persyaratan, kekuatan dapat digunakan secara sah. Selain itu, seperti yang Anda ingat, ada juga tuntutan dari Donald Trump untuk membayar 20% dari nilai semua kargo yang lewati Selat Hormuz sebagai imbalan atas perlindungan Amerika. Sebenarnya, Trump kehilangan kendali dan menyatakan bahwa dia berencana untuk mengambil alih seluruh Selat Hormuz. Iran membalas di titik yang paling menyakitkan bagi ekonomi dunia, rudal jelajah. Korps Pengawal Revolusi Islam menyerang 2 supertanker Mombasa dan Al-Bahiyah yang dimiliki oleh perusahaan dari Uni Emirat Arab. Selain itu, 1 tanker yang lebih kecil juga diserang. Diketahui sejauh ini 1 pelaut asal India tewas, 8 orang terluka, termasuk 2 warga Ukraina. Semua kapal mengalami kerusakan serius, dan disinilah terungkap satu detail yang sangat penting. Serangan dilakukan oleh Iran di perairan teritorial Oman. Artinya, Iran menyerang bukan lagi di perairannya sendiri, tapi di perairan negara lain, terhadap kapal-kapal milik negara Arab yang netral. Saya ingatkan, sejak awal perang, Oman mencoba, awalnya mereka bersama Amerika, lalu beralih ke pihak Iran, kemudian berusaha bersikap seolah-olah sangat netral. Nah, akhirnya beginilah akibatnya. Dan ini adalah sinyal bahwa Iran tidak akan mengizinkan kapal-kapal lewat kecuali di sepanjang pantainya. Seperti yang sudah kita bahas di YouTube ini, di Selat Hormuz ada 3 jalur pelayaran. Sepanjang pantai Iran, sepanjang pantai Oman, dan di tengah selat. Iran menuntut agar semua kapal melintas di sepanjang pantai Iran, jika tidak mereka akan diserang. Dan memang itulah yang dilakukan Iran. Penjelasan dari Korps Pengawal Revolusi Islam tentang serangan hari ini hampir terdengar seperti ejekan. Di sana mereka menyatakan bahwa kapal-kapal tersebut diduga mengabaikan peringatan mereka, mematikan sistem navigasi, dan mengikuti rute yang menurut klaim Iran sudah dipasangi ranjau, meskipun sebenarnya tidak demikian. Dan sekarang ancaman paling keras dari Donald Trump, dia berjanji akan menghancurkan Pickaxe Mountain. Ini adalah Gunung Kirki, atau dalam bahasa Farsi disebut Kuhe Kalangasla. Berikut kutipan dari Trump. Kami akan menghancurkan Gunung Kirki. Katakan kepada orang Iran agar bersiap-siap. Kami mengawasinya dengan sangat cermat. Kami tidak melihat ada aktivitas di sana. Mereka sedang menjalankan program nuklirnya. Tidak penting. Setiap kali kami mendengarnya, kami meledakkannya. Itulah sebabnya mereka tidak suka membicarakannya. Tapi kemungkinan besar kami akan menyerang Kirki dalam waktu dekat. Objek apa itu? Sebuah gunung di pegunungan Zagros, dekat Natanz yang sudah hancur. Di dalamnya ada 2 kompleks terowongan yang sangat tertutup rapat. Pembangunan sudah berlangsung sejak tahun 2020. Iran mengklaim bahwa di sana hanya merakit sentrifus untuk pengayaan uranium. Namun intelijen Amerika mencurigai bahwa itu adalah fasilitas pengayaan uranium rahasia yang tidak diumumkan. Artinya, semacam cadangan strategis untuk program nuklir. Diduga di sanalah cadangan utama uranium yang diperkaya tinggi disimpan. Yang menurut pernyataan Trump, saya ingatkan, sebenarnya sudah lama dikubur. Baru seminggu yang lalu, Trump mengatakan bahwa Iran sudah tidak punya cadangan nuklir. Masalahnya sudah tidak ada lagi. Ternyata tidak begitu. Dan ini yang utama, fasilitas itu berada di kedalaman hingga 6.600 meter di bawah granit. Ini sangat penting. Para ahli sepakat di sini. Tentu saja, fasilitas ini tidak dapat dijangkau bahkan oleh bom penembus bunker paling kuat yang dimiliki Amerika Serikat. Para analis mengatakan secara langsung bahwa fasilitas seperti ini bisa dihancurkan. Tetapi kemungkinan hanya dengan senjata nuklir taktis. Dan bahkan saat itu pun keberhasilan tidak dijamin. Bagaimanapun juga ada 600 meter granit. Artinya, Trump mengancam akan melakukan sesuatu yang secara fisik tidak bisa dilakukan oleh tentaranya. Kecuali tentu saja jika yang dimaksud adalah penggunaan senjata nuklir yang tak terbayangkan. Dan di sini muncul pertanyaan, apakah ini hanya gertakan? Apakah ini tekanan psikologis? Atau ini sedang menjajaki kemungkinan untuk sesuatu yang lebih besar? Ya, pertanyaannya tetap terbuka. Secara terpisah, Trump kembali mengancam akan melenyapkan pimpinan Iran. Kutipan. Ya, saya bisa melenyapkan mereka. Saya tahu di mana mereka berada. Singkatnya, Trump benar-benar sudah kelewatan. Tapi ini baru permulaan. Karena eskalasi terpenting dari perang ini justru terjadi bukan di Iran,
Trump memberi lampu hijau kepada Mohammed bin Salman untuk melakukan operasi militer terhadap Houthi di Yaman. Saya ingatkan, minggu lalu Arab Saudi memberitahu Amerika Serikat tentang kekhawatiran mereka dan meminta dukungan untuk kemungkinan serangan karena Iran ingin menembus blokade Saudi di Yaman. Pada hari Kamis, Duta Besar Arab Saudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Keesokan harinya, Marco Rubio berbicara dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal. Dan pada hari Jumat yang sama, terjadi percakapan telepon antara Donald Trump dan Mohammed bin Salman. Putra mahkota meminta dukungan dan mendapatkannya. Pada hari Senin, pesawat-pesawat Saudi membombardir Bandara Sana'a. Itu adalah ibu kota resmi Yaman. Alasan formalnya adalah tidak mengizinkan pesawat Mahan Air yang membawa delegasi Houthi dari pemakaman Ali Khamenei di Iran untuk mendarat. Seorang pejabat Amerika menjelaskan bahwa Mahan Air sebenarnya adalah maskapai milik Korps Pengawal Revolusi Islam yang berada di bawah sanksi Amerika Serikat. Dan di dalam pesawat itu, kemungkinan besar bukan Houthi yang terbang dari pemakaman Ali Khamenei, melainkan senjata, bagian-bagian rudal, dan para ahli militer yang seharusnya membantu Houthi mempersiapkan diri untuk perang. Houthi membalas dengan serangan balistik dan drone ke Bandara Abha di barat daya Arab Saudi, dan memperingatkan maskapai penerbangan untuk menjauh dari wilayah udara Saudi. Mengapa ini benar-benar menjadi titik balik? Ini adalah eskalasi lintas batas yang paling serius sejak tahun 2022 dan ini bisa berarti runtuhnya gencatan senjata selama 4 tahun serta memperluas perang antara Amerika Serikat dan Iran. Dan inilah yang menarik. Fakta bahwa Mohammed bin Salman memberitahu Donald Trump terlebih dahulu dan seperti yang dikatakan meminta izin untuk melakukan serangan menunjukkan bahwa Saudi sedang bersiap untuk perang besar dan sejak awal sudah menegosiasikan dukungan militer dan diplomatik dari Amerika Serikat. Belum lama ini, saya ingatkan, Arab Saudi mempertahankan netralitas secara terbuka dalam perang Amerika Serikat dengan Iran dan bahkan di awal perang menolak permintaan Washington untuk menggunakan wilayahnya dalam operasi melawan Teheran. Faktanya, Arab Saudi baru saja memulihkan hubungan dengan Iran pada tahun 2023 dengan bantuan mediasi dari Tiongkok. Namun, itu adalah sebuah kesalahan dan sekarang mereka, Arab Saudi pada dasarnya berpihak pada Amerika Serikat dan membuka front kedua. Hal ini akan sangat menyakitkan bagi Iran karena mereka bisa kehilangan kekuatan proksi terkuat mereka saat ini, yaitu kelompok Houthi Yaman. Tapi itu belum semuanya. Sepertinya akan ada satu front lagi yang terbuka. Hari ini, 14 Juli, Trump menerima Perdana Menteri Irak, Ali Al-Zaidi, di ruang oval Gedung Putih. Dan inilah front kedua dari perluasan. Hanya saja, di sini mereka tidak berperang dengan bom, tapi untuk saat ini dengan minyak dan ultimatum. Namun, fase panasnya tidak terlalu jauh. Siapa sebenarnya Al-Zaidi itu? Dia adalah seorang pengusaha, sama sekali tidak punya pengalaman politik, yang baru saja naik ke tampuk kekuasaan pada bulan Mei tahun ini. Seperti yang dikatakan oleh diplomat Irak, kutipannya, ini adalah pilihan Donald Trump. Dia adalah Trump-nya Irak, seorang pengusaha. Sekarang uang akan kembali mengalir ke Irak. Masalahnya adalah Trump secara pribadi mengkritik pencalonan Nuri al-Maliki yang merupakan pesaing Al-Zaidi karena dianggap terlalu dekat dengan Teheran. Dan penunjukan Al-Zaidi disambut baik sebagai, kutipannya, awal dari babak baru yang luar biasa. Singkatnya, dia adalah anak didik Donald Trump dan pada akhirnya dia menjadi Perdana Menteri Irak. Pada bulan April, Amerika Serikat membekukan penyaluran pendapatan minyak Irak yang disimpan di Federal Reserve Bank, New York. Dan baru minggu lalu, penyaluran dana itu dilanjutkan lagi, tepat saat kunjungan Al-Zaidi ke Gedung Putih. Akhirnya, dia menjadi sangat loyal. Apa yang sekarang diminta Washington dari Irak? Dan inilah bagian yang paling menarik. Melucuti senjata sepenuhnya. Maksudnya adalah milisi Syiah Irak yang didukung Iran yang menyerang pangkalan Amerika setelah perang dimulai. Gedung Putih menyatakan, kutip, Amerika Serikat telah dengan jelas menyampaikan kepada Irak bahwa sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan mencegah serangan dari dalam perbatasannya oleh milisi yang didukung Iran. Kami tahu bahwa sedang berlangsung pembahasan mengenai perlucutan senjata beberapa milisi, dan kami akan mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan tindakan dan hasil yang terukur. Dan tenggat waktu untuk perlucutan senjata penuh kelompok Syiah di Irak adalah 30 September. Namun tentu saja, kelompok-kelompok terkuat sudah menyatakan bahwa mereka tidak berniat untuk melucuti senjata begitu saja. Dan itu berarti mereka akan dipaksa untuk melakukannya dengan kekuatan.
Apa yang didapat Irak sebagai gantinya? Kesepakatan minyak dan gas. Pada dasarnya, aliran uang. Dan yang paling menonjol dari kesepakatan ini adalah perjanjian untuk membentuk dana, di mana Irak akan menyetorkan 0,5 juta barel minyak per hari sebagai imbalan atas bantuan Amerika dalam pengembangan sektor ketenaga listrikan. Nah, itu yang secara resmi diumumkan. Selain itu, Baghdad meminta kuota produksi di luar batas OPEC dan Amerika Serikat bisa memberikan kuota itu. Ya, mereka bisa bernegosiasi dengan Saudi. Logika Donald Trump sangat jelas. Irak kehilangan pendapatan besar karena penutupan Selat Hormuz. Teluk itu merupakan satu-satunya akses Irak ke laut. Washington menawarkan jalur ekspor alternatif sebagai imbalan atas perlucutan senjata proksi Iran yang berada di Irak. Pada dasarnya, ini seperti menebus sebuah negara dari pengaruh Teheran. Dan itu belum semuanya. Jalur ketiga adalah Lebanon. Secara paralel, di Roma, dengan mediasi Amerika Serikat, sedang berlangsung negosiasi antara Israel dan Lebanon. Mereka membahas pelaksanaan perjanjian kerangka kerja yang dibuat pada 26 Juni. Di sana, penghentian konflik, sekali lagi, perlucutan senjata kelompok-kelompok yang didukung oleh Iran. Penempatan tentara Lebanon di selatan Lebanon dan penarikan bertahap pasukan Israel. Di sini penting untuk dicatat bahwa negosiasi ini secara efektif mengeluarkan isu Lebanon dari kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Dan disinilah jika semua ini digabungkan, strategi Donald Trump menjadi jelas. Trump merencanakan pembongkaran total jaringan Iran di seluruh wilayah, bukan hanya di dalam Iran itu sendiri. Di Iran sendiri, tentara Amerika Serikat membombardir fasilitas militer. Di Yaman, Arab Saudi membombardir kelompok Houthi. Di Irak, Aislah siap mengucurkan dana besar sebagai imbalan atas pelucutan senjata milisi Syiah yang saat ini tidak dapat didukung secara aktif oleh Iran. Di Lebanon, ada upaya untuk mendorong pelucutan senjata Hizbullah. Jadi, ada 4 titik seperti itu, 4 metode berbeda, dan satu tujuan, untuk sepenuhnya menghancurkan poros perlawanan Iran. Tentu saja, risiko dalam strategi ini sangat besar. Dan milisi di Irak tidak berniat untuk melucuti senjata mereka. Mereka harus diperangi. Yang harus berperang adalah tentara Irak. Houthi dapat menutup Selat Bab el-Mandeb dan mencekik Arab Saudi karena tidak akan ada tempat untuk mengekspor minyak. Hizbullah sepenuhnya menolak perlucutan senjata di Lebanon. Gunung Kirki di Iran ini tidak bisa diledakkan dengan apapun selain senjata nuklir, dan di sanalah program nuklir Iran disembunyikan. Jadi, bisa dibilang kita telah memasuki 60 hari perang yang baru di Timur Tengah. Jadi, kita akan terus mengamati, tetapi setidaknya sekarang strategi perang ini sudah mulai terlihat jelas. Di sini saya akhiri dulu, silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa.